7 cara alokasi uang salam tempel keponakan tanpa menguras tabungan, ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Lebaran sebentar lagi tiba dan rasanya jantung ini mulai berdegup kencang bukan karena rindu kampung halaman saja, tapi karena membayangkan pasukan keponakan yang sudah siap menanti salam tempel di depan pintu rumah. Fenomena bagi-bagi amplop ini memang sudah jadi tradisi yang melekat erat di masyarakat kita. Bahkan menurut beberapa artikel gaya hidup finansial keluarga, pengeluaran untuk hari raya seringkali membengkak hingga 2 kali lipat hanya karena urusan sosial seperti ini. Ibu pasti paham betul rasanya dilema antara ingin menjadi tante favorit yang royal atau menjaga agar isi tabungan tidak ludes dalam semalam hanya untuk pamer kebaikan sementara. Kita harus punya strategi jitu supaya tetap bisa berbagi kebahagiaan tanpa harus mengorbankan dana pendidikan anak atau uang belanja bulan depan yang sudah mepet itu. Cara pertama yang paling ampuh adalah dengan melakukan sensus keponakan secara mendadak, namun akurat layaknya petugas kelurahan yang sedang mendata warga penerima bantuan sosial. Ibu harus mencatat siapa saja yang bakal datang, mulai dari anak kakak tertua, sampai cucu dari sepupu jauh yang mungkin namanya saja kita sering lupa saking jarangnya bertemu. Dengan data yang valid, Ibu bisa membagi kategori besaran uang berdasarkan usia atau kedekatan sehingga tidak ada lagi momen kaget saat tiba-tiba ada rombongan anak kecil masuk rumah. Bayangkan saja kalau ibu memukul rata semua amplop dengan nominal besar. Bisa-bisa sepulang mudik kita cuma makan nasi garam karena anggaran sudah tersedot habis untuk urusan peramplopan ini. Selanjutnya, ibu perlu menerapkan sistem kasta amplop yang adil, tapi tetap mengedepankan logika keuangan rumah tangga kita sendiri. Untuk balita yang bahkan belum tahu bedanya uang kertas dan kertas kado, berikanlah nominal kecil yang sekadar cukup untuk membeli permen atau mainan plastik di depan gang. Fokuskan anggaran yang lebih layak untuk keponakan yang sudah sekolah, karena mereka biasanya sudah punya keinginan menabung atau membeli buku. Lucunya, kadang kita sering merasa tidak enak hati kalau memberi sedikit, padahal mereka itu sebenarnya lebih bahagia dengan momen berkumpulnya daripada menghitung berapa lembar uang di dalam amplop bermotif kartun tersebut. Cara ketiga adalah dengan memanfaatkan uang receh baru dari bank yang tampilannya sangat menggiurkan dan masih terasa kaku saat dipegang. Ibu pasti tahu kalau anak kecil itu seringkali lebih terkesan dengan tumpukan uang kertas ribuan yang baru dan wangi daripada selembar uang 100.000 yang sudah lusuh dan kumal. Dengan menukarkan uang kecil dalam jumlah banyak, amplop akan terasa lebih tebal dan memuaskan saat diterima oleh para bocah tanpa harus membuat dompet ibu menangis darah. Ini adalah trik psikologi sederhana yang sangat efektif untuk membuat mereka merasa mendapatkan harta karun yang luar biasa banyak, padahal nominal totalnya masih sangat aman di kantong. Poin keempat yang tidak kalah penting adalah mengganti sebagian uang tunai dengan hadiah fisik yang bermanfaat atau barang yang sedang tren di kalangan anak-anak. Misalnya, daripada memberi uang 50.000 yang habis dalam sekejap untuk jajan sembarangan, ibu bisa memberikan satu set alat tulis lucu atau botol minum yang sedang viral. Biasanya anak-anak akan merasa lebih dihargai karena mendapatkan barang yang bisa dipamerkan ke teman-temannya daripada sekadar uang yang langsung diambil oleh ibunya untuk alasan disimpan. Strategi ini sangat membantu menekan pengeluaran tunai sekaligus memberikan kesan bahwa ibu adalah sosok tante yang sangat perhatian dan mengerti kesukaan anak muda zaman sekarang. Ibu juga bisa mencoba cara kelima, yaitu dengan mengadakan kuis atau permainan kecil-kecilan sebelum sesi bagi salam tempel dimulai. Buatlah suasana seperti acara kuis di televisi di mana keponakan harus menjawab pertanyaan seputar nama anggota keluarga atau hafalan doa pendek untuk mendapatkan amplop spesial. Dengan cara ini,
Jumlah amplop yang keluar jadi lebih terkontrol, dan anak-anak jadi lebih semangat berkompetisi secara sehat, daripada sekadar menadahkan tangan. Selain menghemat anggaran, momen ini akan menciptakan kenangan yang jauh lebih mahal dan berkesan daripada sekadar transaksi keuangan singkat di ruang tamu yang membosankan itu. Cara keenam adalah dengan menyisihkan uang dari sisa kembalian belanja atau dana tak terduga jauh-jauh hari sebelum bulan puasa tiba. Jika ibu terbiasa mengumpulkan uang receh sisa pasar ke dalam toples khusus, tanpa terasa jumlahnya bisa cukup untuk mengisi puluhan amplop keponakan tanpa mengusik dana utama. Masalah kita sebagai ibu rumah tangga biasanya adalah sering meremehkan uang kecil. Padahal kalau dikumpulkan bisa menjadi penyelamat di hari raya. Jadi, mulai sekarang berhentilah menganggap remeh uang kembalian Rp2.000 karena mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang akan menyelamatkan gengsi ibu di depan keluarga besar nanti. Terakhir, cara ketujuh yang paling krusial adalah belajar untuk berkata cukup dan tidak perlu merasa bersaing dengan saudara lain yang mungkin lebih mapan secara finansial. Tidak perlu memaksakan diri memberi nominal besar hanya karena ingin dianggap sukses oleh kakak ipar atau mertua, sementara hati kita menjerit melihat saldo ATM yang menipis. Kejujuran pada diri sendiri adalah kunci kebahagiaan karena esensi dari salam tempel adalah berbagi keberkahan, bukan untuk ajang pamer kekayaan yang semu. Ingatlah bahwa keponakan-keponakan itu tetap akan menyayangi ibu, meskipun amplop yang mereka terima tidak setebal milik paman. Mereka yang bekerja di perusahaan besar itu, semua strategi tadi sebenarnya adalah cara kita untuk tetap menjadi manusia sosial yang baik tanpa harus mengorbankan kewarasan finansial di tengah gempuran harga kebutuhan pokok yang terus meroket. Mengelola uang salam tempel memang butuh seni dan kecerdikan supaya kita tidak terjebak dalam rasa bersalah atau gengsi yang tidak ada habisnya. Mari kita hadapi hari raya dengan senyuman tulus, dompet yang tetap sehat, dan hati yang lapang karena telah berbagi sesuai dengan kemampuan terbaik yang kita miliki saat ini. Memang kadang kita merasa sedih melihat kenyataan bahwa kebahagiaan seringkali diukur dengan materi. Tapi itulah tantangan kita untuk mengubah sudut pandang keluarga melalui kasih sayang yang lebih nyata. Tetaplah semangat menjalankan peran sebagai ibu yang cerdas, karena di tangan kitalah keseimbangan antara kebahagiaan anak-anak dan keamanan dapur tetap terjaga dengan baik. Semoga tips ini membantu ibu menyambut Lebaran dengan lebih tenang dan penuh sukacita tanpa harus pusing memikirkan tagihan setelah pesta berakhir. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita dan episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya, Bu.